Proses troubleshooting komputer. Apa itu troubleshooting? Troubleshooting adalah metode pemecah masalah yang dilakukan secara logis, terorganisir, dan bertahap. Setiap masalah komputer pasti memiliki penyebab, dan tugas teknisi adalah menemukan penyebab tersebut dan memberikan solusi terbaik. Troubleshooting membutuhkan pengalaman. Semakin sering Anda menangani kasus, semakin cepat Anda memahami pola kerusakan dan memperbaiki masalah. Perlindungan data sebelum memperbaiki. Sebelum memulai tindakan perbaikan, sangat penting bagi teknisi untuk melindungi data pelanggan. Banyak perbaikan seperti mengganti hard drive, reset BIOS, atau install ulang sistem operasi dapat menyebabkan kehilangan data. Karena itu, Anda harus memastikan kapan backup terakhir dilakukan. Data apa saja yang telah dicadangkan? Apakah cadangan dapat dipulihkan tanpa kerusakan? Media penyimpanan cadangan tersedia. Jika tidak ada cadangan, teknisi harus meminta pelanggan menandatangani surat pelepasan tanggung jawab yang menjelaskan bahwa resiko kehilangan data bisa terjadi. Hal ini penting secara etika dan hukum. 6 langkah proses troubleshooting. 1. Identify the problem. Identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang gejala kerusakan. Lakukan wawancara yang sopan dan jelas seperti apa yang terjadi pada komputer, kapan masalah muncul, perubahan apa yang dilakukan sebelum masalah terjadi, perangkat apa yang terhubung, etika komunikasi dengan pelanggan. Jangan menggunakan bahasa teknis atau jargon yang membingungkan. Jangan menyalahkan atau meremehkan pelanggan. Dengarkan dengan sabar dan catat setiap informasi. Selain bertanya kepada pelanggan, lakukan juga inspeksi visual seperti mengecek kabel, lampu indikator, suara bip, dan kondisi fisik perangkat. 2. Establish a theory of probable cause. Membuat teori penyebab. Establish a theory of portable cause. Membuat teori penyebab. Setelah informasi terkumpul, buat daftar kemungkinan penyebab mulai dari yang paling sederhana. Contoh kemungkinan penyebab umum: power supply tidak menyala, kabel longgar, disk tidak dapat boot, urutan boot BIOS salah, komponen rusak, driver salah atau korup. Gunakan sumber referensi tambahan seperti log system, catatan teknisi, manual perangkat, dan internet. 3. Test the theory. Uji teori penyebab. Uji setiap teori satu persatu mulai dari yang paling mudah dan cepat. Contohnya, periksa tombol power dan stop kontak. Periksa pelindung lonjakan arus, surge protector. Periksa koneksi kabel monitor atau hard drive. Cek BIOS untuk memastikan drive boot terdeteksi. Jika teori terbukti salah, buat teori baru dan ulangi proses. Jika masih tidak ditemukan, serahkan kepada teknisi yang lebih berpengalaman. Ketelitian dalam tahap ini menentukan keberhasilan langkah berikutnya. 4. Create and implement a plan of action. Buat rencana tindakan. Setelah penyebab masalah ditemukan, susun rencana untuk memperbaikinya. Pilih solusi yang paling aman dan paling efektif. Contoh rencana tindakan: mengganti kabel power yang rusak, menginstal drive baru, mengubah pengaturan BIOS,
membersihkan RAM dan memasangnya ulang, mengganti PSU yang bermasalah. Jika solusi cepat dan dapat dilakukan, terapkan segera. Jika tidak berhasil, kembalilah ke langkah 2 dan coba solusi berikutnya. Pastikan solusi tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan atau garansi perangkat. 5. Verify full system functionality. Verifikasi fungsi sistem. Setelah perbaikan dilakukan, pastikan komputer berjalan normal tanpa masalah tambahan. Lakukan pengujian. Restart komputer dan cek apakah error hilang. Jalankan beberapa aplikasi. Cek koneksi jaringan dan internet. Uji printer dan perangkat eksternal. Periksa apakah tidak ada pesan error baru. Jika pelanggan hadir, mintalah mereka mencoba sendiri untuk memastikan kepuasan dan keberhasilan perbaikan. 6. Document findings, action, and result. Dokumentasi. Langkah terakhir adalah mencatat seluruh proses perbaikan. Dokumentasi harus berisi deskripsi masalah, langkah-langkah troubleshooting yang dilakukan, komponen yang diganti atau diperbaiki, waktu penyelesaian, status akhir dan verifikasi pelanggan. Dokumentasi membantu teknisi lain dan dapat menjadi referensi ketika kasus serupa terjadi di masa depan. Contoh masalah umum dan solusinya. Masalah hardware, masalah kategori, dan masalah storage. Storage tidak terdeteksi di tidak eject USB lambat. Motherboard, BIOS berubah, NIC rusak, LED HDD mati. Power supply, komputer mati mendadak, tidak menyala, baut terbakar, CPU dan RAM, PC hang, blue screen, kipas berisik. Display, layar blank, berkedip, ghosting, pixel mati. Tools and resources. Seorang teknisi harus memiliki alat referensi seperti manual perangkat, jurnal perbaikan, riwayat perangkat pelanggan, forum teknis, dan situs FAQ vendor, dan alat pengujian seperti multimeter, power supply tester. Troubleshooting adalah proses penting yang memerlukan ketelitian, pengalaman, dan kemampuan komunikasi yang baik. Dengan mengikuti 6 langkah troubleshooting, teknisi dapat memperbaiki masalah komputer dengan aman, cepat, dan profesional.